Para pemirsa, kembali kita bergabung dengan Teratai Podcast dari Jalan Hati Suci nomor 4 Kupang. Pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kontroversi keputusan MK nomor 90 tahun 2023 tentang Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu yang merupakan permohonan material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan oleh Almas dan kawan-kawan pada hari Senin 17 Oktober kemarin. Putusan yang dikabulkan tersebut menyebutkan bahwa batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten ataupun kota. Kontroversi ini makin berkembang dengan sudah dilantiknya Mahkamah Kehormatan MK yang akan menyidangkan tentang keputusan ini. Baik, saya akan pertama kepada bapak-bapak yang berada di hadapan saya ini, Bapak Rudianto Tonubisi, SHMH, seorang yang merupakan pakar dalam hukum tata negara, dan kepada Pak Bernard Tanya, Dr. Bernard Tanya, yang merupakan seorang pakar hukum di bidang hukum di filsafat hukum. Baik, saya pertama ke Pak Rudi atau Tunubisi. Selamat sore Pak Rudi. Barangkali Pak Rudi bisa melihat, menerawang tentang kontroversi ini. Kenapa sampai terjadi kontroversi dalam keputusan MK ini? Karena kontroversi ini kan sebenarnya lebih kepada Bung Gibran yang merupakan putra presiden. Sehingga terjadi kontroversi ini. Dari usia 35 sampai bisa kepada usia 35 asal dia kepala daerah dan lain-lain. Nah, bagaimana dari hukum tata negara? Bung Rudi, coba bisa jelaskan kepada kita semua. Baik, terima kasih Pak Niki juga Pak Ben. Dalam studi hukum administrasi negara, ada beberapa doktrin yang memang mengajarkan kepada kita untuk melihat bahwa putusan daripada Mahkamah Konstitusi yang sekarang terjadi kontroversi di masyarakat itu dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan hukum pejabat pemerintah yang memang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam rangka menjalankan fungsi suatu lembaga negara. Dalam konteks atau dalam masalah ini kan putusan MK itu dapat dikategorikan sebagai putusan pejabat tun, pejabat tata usaha negara. Karena instrumen yang ada pada lembaga Mahkamah Konstitusi itu harus dipandang sebagai aparatur yang menjalankan fungsi-fungsi di bidang fungsi lembaga yudikatif. Dan kalau kita mau melihat apakah suatu perbuatan hukum pemerintah itu atau perbuatan atau produk dari putusan suatu lembaga yang dilakukan oleh orang-orang yang dipandang punya wewenang, ada ukurannya. Ada standar-standar yang dipakai untuk menilai apakah, pertanyaannya apakah suatu produk dalam bentuk putusan pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi itu dipandang sah atau tidak. Dari perspektif itu kita coba untuk
menerokok. Tidak bermaksud kita mau menilai apakah putusan MK itu misalnya dia betul-betul dinyatakan sah atau tidak sah, tetapi mari kita sama-sama menakar itu dari kesepakatan-kesepakatan yang ada berdasarkan doktrin yang memang kita pegang dalam konteks menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan di dalam struktur pemerintah negara ini. Nah, itu seseorang, jadi fungsi lembaga yang ada di negara kita ini itu sebenarnya menganut prinsip yang kita kenal dengan paham konstitusionalisme, yang mana paham itu kan mengajarkan kepada kita bahwa kekuasaan itu harus ada batasnya di satu sisi, dan di sisi yang lain itu harus ada juga perlindungan hak asasi manusia. Nah, karena kita punya kontrak sosial untuk hidup bersama dalam suatu negara ini dan memberikan sebagian kewenangan kita kepada negara untuk mengatur, maka negara membentuk lembaga-lembaga kekuasaan ini. Kekuasaan di bidang legislatif itu secara institusi dia diberikan wewenang oleh rakyat untuk mewakili rakyat sekaligus membuat undang-undang atas nama rakyat. Itu Ampere menulis begitu dahulu. Kemudian eksekutif adalah institusi yang diberikan kewenangan oleh rakyat yang bersepakat untuk hidup bersama dalam suatu negara untuk menjalankan apa yang sudah dirumuskan dalam bentuk undang-undang oleh lembaga pembentuk undang-undang yang tadi mewakili rakyat itu. Dan kekuasaan yudikatif itu diberikan wewenang untuk menilai apakah undang-undang yang dibentuk atas nama rakyat tadi itu sudah dilaksanakan oleh lembaga eksekutif atau tidak. Nah, dalam konteks masalah yang diperdebat atau didiskusikan menjadi diskusi-diskusi hangat akhir-akhir ini terkait putusan pengadilan itu saya hubungkan dengan ukuran-ukuran untuk menakar apakah perbuatan hukum pemerintah dalam bentuk produk putusan MK itu dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang sah atau tidak sah. 3 ukuran itu adalah, yang pertama, pertanyaannya adalah apakah orang-orang yang menjalankan fungsi lembaga di Mahkamah Konstitusi itu memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum melahirkan putusan yang sekarang kita bicarakan itu. Apakah ada wewenang? Pertanyaan kedua adalah apakah orang-orang yang punya kewenangan menjalankan fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi itu telah menjalankan semua prosedur atau tata cara dalam melahirkan sebuah putusan itu, yang mungkin acuannya dalam praktek di lembaga yudikatif itu menggunakan hukum acara, dan Mahkamah Konstitusi punya hukum acara. Dan yang ketiga, apakah substansi yang harus dibahas dan diputuskan dalam putusan itu betul-betul sesuai dengan isi kewenangan yang memang mengharuskan dia melakukan tindakan itu. Nah, ketiga ukuran ini atau ketiga indikator itu berlaku kumulatif. Artinya bahwa dia harus terpenuhi ketiga-tiganya baru dikatakan bahwa perbuatan hukum itu dinyatakan sah. Apabila salah satu saja tidak terpenuhi, maka tentu perbuatan hukum itu harus dinyatakan tidak sah. Baik, kalau begitu pertanyaannya yang tadi baru disampaikan, apakah dari hukum tata negara melihat keputusan MK itu tidak sah? Ya, saya tidak akan mungkin bertindak sebagai orang yang harus menilai sah atau tidak gitu. Tetapi kita harus bersepakat dulu menggunakan ukuran-ukuran tadi gitu. Nah, mari kita coba untuk elaborasi. Yang pertama misalnya dari aspek kewenangan. Nah, ini kita langsung bicara pada kasusnya. Langsung lagi. Dari orang-orang yang ada menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi itu, ketika dia harus mengadili suatu perkara, tentu ada kewenangannya. Kewenangan secara umum karena dia adalah seorang hakim Mahkamah Konstitusi. Tetapi perbuatan-perbuatan real itu ada hal yang dibatasi.
Karena kita bicara tidak ada kekuasaan yang mutlak dalam praktik ketatanegaraan. Apalagi kita bersepakat untuk menggunakan prinsip hidup bersama dalam suatu negara yang menganut prinsip hidup demokrasi. Nah, kalau begitu apa kewenangan yang tidak sah? Ya, menurut Pak Rudi. Ya, kewenangan itu misalnya begini, karena ada pembatasan kewenangan, kan kewenangan itu dibatasi, ada pembatasan soal ruang, di mana saja area dia itu memiliki wewenang untuk mau mengurus sesuatu. Yang kedua ada batas waktu. Batas waktu ini dari kapan sampai kapan yang mungkin kita terjemahkan dalam organisasi pemerintahan ini sebagai periode. Dan yang ketiga ada batas isi. Batas isi ini kan mengatur tentang apa yang boleh dibuat dan tidak boleh dibuat. Nah, berkaitan dengan kewenangan, mari kita coba untuk kupas ini. Nah, seorang hakim konstitusi dia diberikan kewenangan. Kewenangan di mana dia harus bertindak, ruang mana saja dia bertindak, kan gitu. Kemudian yang kedua, sampai kapan dia bisa bertindak. Yang ketiga, isi apa saja, isinya apa saja dia harus bertindak. Nah, yang pertama, di dalam undang-undang kehakiman, undang-undang kehakiman, itu secara tegas menyatakan bahwa seorang hakim dia tidak boleh mengadili suatu perkara apabila perkara itu terkait langsung atau tidak langsung dengan kepentingannya, yang orang biasa sebut dengan bahasa sehari-hari sebagai konflik kepentingan. Nah, gitu. Itu keharusan dari sudut norma. Kalau sesuatu yang diwajibkan diharuskan, ketika dia melakukan harus dikatakan bahwa dia tidak berwenang karena dia melakukan sesuatu yang dilarang. Artinya itu bertentangan dengan kewajiban. Kalau misalnya seorang hakim sudah dilarang, kan gitu, untuk tidak melakukan sesuatu, tetapi dia melakukan sesuatu, berarti dia berbuat di luar kewenangan itu. Nah, Itu the point aja. Apakah Pak Rudi melihat dari hakim konstitusi itu ada yang tidak berwenang? nah itu yang Langsung, saya bilang. langsung masuk aja. Dalam ukuran untuk menyatakan dia berwenang atau tidak berwenang, perbuatan yang tadi itu, perbuatan yang diwajibkan kemudian dia langgar, dalam konteks pengawasan internal, karena dia menjalankan profesi sebagai hakim, maka ada ukuran lain selain norma yang tertulis tadi. Itu ukuran yang bersifat etis. Yang mungkin tadi sebentar Pak Berat akan bisa mengupas bagaimana prinsip untuk melakukan membenarkan sebuah perbuatan itu ada beberapa tingkatan, apakah itu etis atau tidak etis. Tetapi kan ada ukuran etis dan saat ini perbuatan itu kan masih dinilai oleh sebuah institusi yang memang diberikan kewenangan untuk menilai, karena kita tidak boleh main hakim sendiri. Harus ada pengawasan yang dilakukan oleh institusi, oleh orang-orang yang menjalankan kewenangan itu juga berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dan oleh undang-undang kita, pengaturan dalam pengawasan internal itu adanya mahkamah kehormatan untuk menilai perbuatan hukum itu. Nah, bagaimana kita nanti konsekuensinya? Hasil dari putusan MK. Kalau misalnya MK menilai bahwa MK. MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu dia punya putusan yang dilahirkan menyatakan bahwa perbuatan orang yang tadi itu tidak melanggar etik. Putusan itu kita harus baca sebagai bahwa tidak ada pelanggaran etik dan perbuatan hukum dia untuk terlibat dalam mengadili persoalan itu dianggap Sah. benar dan sah. Kan gitu. Artinya dia punya kewenangan. Kan gitu. Tapi tidak cukup di situ. Kalau misalnya tidak punya kewenangan, kita lihat lagi bagaimana prosedur, bagaimana substansinya. Itu tadi saya bilang. Nah, kalau misalnya penilaian Majelis Kehormatan MK menyatakan bahwa hakim yang maksudnya orang yang bersangkutan itu dia telah melanggar etik, maka dari sudut pandangan studi hukum administrasi negara harus dinyatakan bahwa dia tidak memiliki kewenangan untuk berbuat tindakan itu. Ketika dia terlibat, berarti dia sebenarnya tidak punya wewenang. Gitu. Oke, itu nanti silahkan masyarakat menilai. Kita menunggu hasil MK. Yang kedua, untuk menakar apakah sah atau tidak sah perbuatan hukum daripada orang-orang di dalam Mahkamah Konstitusi ketika melahirkan putusan 90 itu, dari segi prosedur.
Pertanyaannya, apakah seluruh tata cara mengadili permohonan terkait dengan perkara nomor 90 di Mahkamah Konstitusi itu sudah betul-betul rigid mengikuti hukum acara yang ada. Di situ pula ada diskusi-diskusi ketika pernyataan dari Hakim Arief Hidayat, bahkan juga Hakim Konstitusi Saldi Isra yang menyatakan bahwa sesungguhnya perkara permohonan ini sudah pernah ditarik, kan gitu. Dan kemudian diterima entah bagaimana caranya, itu juga kita cuma mengikuti dari sisi pemberitaan-pemberitaan di media sosial. Nah, ini juga kan perlu dilihat kembali. Dilihat kembali apakah mekanisme pengajuan permohonan itu apakah sudah betul-betul rigid mengikuti hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana merespon ketika ada pernyataan daripada pemohon untuk menarik kembali dan bagaimana melanjutkan, kan semua itu ada aturannya, kan gitu. Nah, itu juga harus dinilai. Kalau misalnya prosedur sudah benar, ya kita bisa menyatakan bahwa oh ya, dari segi prosedur sudah benar, kan gitu. Terus yang kemudian ketiga, soal substansi. Itu juga kan debatable. Kalau kita ikuti pemberitaan di media massa, sejumlah mantan ketua MK menyatakan bahwa perkara akuo, materi perkara akuo itu sebenarnya tidak patut diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu dianggap sebagai atau dipandang sebagai open legal policy. Ini merupakan kebijakan di bidang legislasi, kan gitu. Jadi kewenangan daripada DPR dan Ya. kepala negara. Dan itu statement-statement dari sejumlah tokoh-tokoh yang kita pandang memiliki kompetensi yang mumpuni di bidang hukum tata negara kan. Ya. Di situ ada Prof. Jimli, ada juga Mbak Hanbam Sulfa, ada Pak Mahfud. Mahfud mungkin terlibat dalam proses politik. Tetapi pendapat umum sampai hari ini belum ada sama sekali pendapat daripada ahli hukum tata negara yang menyatakan, memberikan dukungan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara aku, kan gitu. Nah, dari ketiga indikator tadi itu bisa dipakai untuk menakar apakah semua prosedur, apakah wewenang, apakah substansi yang dibicarakan sampai melahirkan putusan 90 itu adalah memang benar atau tidak, atau tidak. Kan dari situ itu tiga aspek. Dan bagi saya kita menunggu putusan MK. MK. Oke. Nah, selain itu juga saya mencoba untuk memberikan semacam pandangan gitu terkait, nanti juga saya mohon nanti Pak Dr. Bernard bisa mengurai terkait dengan ada banyak, tadi saya ikuti juga pendapat dari mantan Hakim MK Pak Palaguna, dia menyatakan baik atau buruk putusan itu, tetapi karena kewenangan yang sudah diberikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kewenangan untuk melakukan tindakan melahirkan putusan yang bersifat final and binding, bersifat final dan mengikat. Final artinya tidak ada lagi upaya hukum dalam bentuk apapun yang bisa digunakan untuk mau menilai kembali apakah putusan itu benar atau tidak, sah atau tidak. Dan yang kedua, mengikat. Artinya putusan yang bersifat mengikat begitu dia dibacakan di dalam sidang yang terbuka untuk umum, ya, pada saat dibacakan itu langsung mengikat seluruhnya. Kan gitu. Oke. Itu sifat. Nah, kalau kita misalnya mencoba mengkaji persoalan norma yang dimuat dalam ketentuan untuk memberikan kewenangan mutlak kepada Mahkamah Konstitusi dari sudut pandangan konstitusionalisme, bahwa tidak ada lembaga yang punya kewenangan itu mutlak. Nah, memang rumusan norma, muatan materi yang menuangkan norma bahwa putusan MK bersifat final and binding ini tidak ada lembaga yang menguji, tapi ingat, tetap ada standar-standar, ada batasan-batasan yang harus kita gunakan. Nah, itu yang saya bilang dari sisi moral. Kalau saya mungkin menilai sesuatu putusan yang kita lihat bahwa itu tidak sah dengan keyakinan kita berdasarkan kesepakatan kita atas hidup bersama negara yang berdasarkan hukum. Karena hukum sudah memberikan kekuasaan. Putusan yang kita anggap tidak sah berdasarkan ukuran tadi, tidak usah tunduk.
Nah, dari sisi hukum kan dia harus dinyatakan kalau Itu Om Rudi stop di situ. Karena itu yang saya mau tanyakan kepada Pak Bernard. Om Rudi final dengan tadi final and binding. Saya mau pada Pak Bernard. Pak Bernard, tadi Pak Rudi sudah menjelaskan tentang kewenangan daripada MK. Begitu luas. Kemudian terjadi konflik kepentingan karena ada salah satu ketua, yaitu ketuanya, itu mempunyai ini kepentingan, ada konflik kepentingan di dalamnya. Karena ada hubungan persaudaraan dengan seseorang yang notabene akan mencalonkan diri menjadi cawapres. Putusan MK sudah keluar. Nomor 90 ya. Nomor 90. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Bernard. Tadi Pak Rudi sudah menyinggung bahwa keputusan MK itu sudah final dan binding. Sudah purna dan mengikat. MK sendiri adalah salah satu institusi yang tertinggi sudah. Yang ini di bidang hukum yang tidak ada lagi pembandingnya. Kita tidak bisa menjadi bandingan. Nah, Pak Bernard, dengan kejadian yang sekarang ini, sekarang sedang dilakukan sidang MK. Apabila MK ini, apabila memutuskan lain, menyatakan itu secara etik, dia itu keputusan ini salah, tidak benar. Ya ingin saya tanyakan Pak Bernard, siapa yang bisa, ada kewenangan di mana? Sedangkan keputusan MK ini sudah final dan binding. Tidak bisa diganggu gugat dan tidak ada bisa berbadan, harus dilaksanakan. Pak Bernard melihatnya dari hukum bagaimana dengan keadaan ini? Ya, jadi yang perlu diperhatikan betul adalah MK itu mengadili pedoman perilaku dan kode etik. Ya. Putusan pengadilan hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Iya, jadi tidak ada hubungan eksklusif antara putusan dengan perilaku hakim. Jadi sekali lagi yang dinilai oleh MK adalah perilaku hakim. Dari sisi pedoman perilaku. Dia tidak menyinggung kepada hasil putusan. Jadi perilaku hakim berdasarkan pedoman perilaku dan kode etik. Jadi yang akan dijatuhi adalah menilai perilaku yang bersangkutan dari sisi pedoman perilaku dan kode etik. Kalau terbukti melanggar, harus dipecat. Sekarang kalau dia dipecat, salah satu di dalamnya itu dipecat, sedangkan dia yang berkewenangan waktu itu dalam pengambilan keputusan. Kemudian bagaimana dengan status hukum putusan itu sendiri? Status hukum dari putusan dikeluarkan oleh oleh majelis hakim yang ternyata cacat. Bagaimana putusan? Begini, Pak Niki, tidak semua hakim MK 9 orang diadili berdasarkan pedoman perilaku dan kode etik. Hanya satu orang yaitu ketua. Apa masalahnya? Masalahnya pertama adalah dia tidak mengundurkan diri ketika harus mengadili kasus yang terkait dengan konflik kepentingan dan famili, baik famili inti maupun semenda. Itulah yang dianggap sebagai pelanggaran serius dari ketua Mahkamah Konstitusi. Harusnya berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,
dalam konteks hubungan keluarga atau baik inti maupun semenda, hakim yang bersangkutan harus mengundurkan diri. Ya. Tidak boleh mengadili, tetapi dia melakukan itu. Nah, terus bagaimana keputusan yang dihasilkan dari suatu majelis hakim yang cacat Ya, itu bagaimana? itu menarik Pak Niki. Antara keputusan Nah. tata usaha negara yang tadi disinggung oleh Pak Rudi dengan putusan pengadilan memang ada perbedaan. Khusus untuk putusan pengadilan berlaku asas sebuah putusan pengadilan harus dianggap benar sebelum ada putusan lain yang menyatakan berbeda. Berarti di situ harus ada lembaga banding. Ya. Atau lembaga kasasi. Ya, dalam konteks Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi oleh undang-undang ditentukan final and binding. Tidak ada jalan. Seolah-olah orang-orang ini malaikat yang tidak pernah akan salah. Ini pembuat undang-undang. Jadi kecelakaan dari pembuat undang-undang. Salah. Jadi seolah-olah 9 hakim itu adalah malaikat yang turun dari langit. Yang tidak akan pernah salah. Yang tidak pernah korup. Sehingga putusan mereka suci. Dan orang-orang itu tidak boleh ada banding. Dan serta-merta mengikat. Erga omnes. Ternyata orang-orang ini manusia biasa. Ya, yang bisa setengah berbuat setan, salah. setengah manusia. Ya. Itulah yang terjadi. Undang-undang tidak membuka jalan bagi putusan yang keliru untuk Menulir. menganulir atau menilainya kembali. Itu kecelakaan sejarah hukum. Jadi undang-undang kita telah membuat berkontribusi untuk terjadi kecelakaan ini. Ini kritik pada DPR dan dunia. Karena ini kan Pak Rudi, kita kembali pada Pak Rudi. Pak Rudi, ini sekarang keputusan MK ini, nomor 90 ini akan diadopsi oleh KPU. Belum memang. Minggu depan ini baru mereka akan. Bagaimana kira-kira menurut pandangan Om Rudi tentang ini rencana untuk mengadop suatu keputusan yang kemungkinan itu terjadi cacat. Oke, jadi memang ya ini menjadi PU dan akan dipakai itu. Ya, yang jadi persoalan sekarang adalah acuan secara normatif yang mengacu pada undang-undang yang dibentuk oleh orang manusia tadi yang Pak Meradi menguraikan dengan problem-problem dari doktrin yang ada gitu dalam konteks tindakan-tindakan pemerintah gitu berdasarkan doktrin yang ada. Sebenarnya entah dia keputusan pejabat dan putusan daripada setiap produk dari perbuatan hukum pemerintah dari 3 lembaga ini itu dipandang sebagai perbuatan hukum pemerintah yang masuk dalam kategori itu. Pembedaannya itu kita bisa baca dari kesepakatan tadi yang dirumuskan dalam undang-undang yang tadi problem daripada perumusan undang-undang oleh para publik. Nah, dalam konteks bagaimana keputusan MK itu serta-merta harus dijadikan dasar dan dapat dibaca sebagai undang-undang. Ya, dalam ketentuan perundang-undangan kita memang mengatur seperti itu yang tadi Pak Dan bilang, karena dia diberikan kewenangan mutlak, apapun perbuatan dia yang sudah lahirkan produk dia, itu tidak ada boleh orang ganggu-gugat lagi. Padahal tadi saya bilang, paham konstitusionalisme itu sebenarnya hakikatnya membatasi kewenangan. Tidak ada kekuasaan atau kewenangan yang tidak dibatasi. Kan gitu Pak. Tetapi faktanya karena mungkin ketelitian kita dengan berasumsi bahwa setiap persoalan harus ada endingnya, harus ada akhirnya yang tidak boleh diganggu-gugat, maka muncullah rumusan yang memberikan kewenangan seperti tadi. Ada muatan materi yang memang memuat norma di situ bahwa putusan dia bersifat final and binding. Tidak boleh diuji lagi yang tadi Pak Bilang bilang. Nah itu persoalannya. Apakah orang-orang yang diseleksi dan kemudian duduk dalam lembaga yang tadi dikasih kewenangan mutlak tanda kutip itu orang-orang dewa atau setengah dewa atau kayak apa? Kan soalnya di situ.
Karena kalau tidak, kalau misalkan MK ini Pak Bernard, kalau MK kemudian nantinya menyatakan ketua MK itu secara etis itu dia salah, maka keputusan ini akan bercacat kan. Nah, keputusan MK ini akan diadop dalam per-KPU. Apakah boleh? Pertanyaannya, apakah boleh ketua KPU menolak untuk mengadop itu? Ya, Keputusan MK. jadi sekali lagi Pak Niki, antara pedoman perilaku dan kode etik hakim dengan putusan mereka keluarkan berbeda. Jadi kalau terbukti ada pelanggaran etik dan pedoman perilaku, tidak serta-merta putusannya juga batal. Beda kalau dalam ranah keputusan TUN. Tadi ada 3 ukuran menurut Pak Rudi, ukuran kewenangan, ukuran prosedur, dan ukuran isi. Itu TUN. Tapi khusus untuk putusan pengadilan, sebuah putusan pengadilan harus dianggap benar sebelum ada atau sejauh belum ada putusan lain yang mengatakan berbeda. Jadi putusan itu tidak... Mau tidak mau KPU harus ikut. Mesti mengadop itu. Harus ikut kepada keputusan itu. Dia nggak bisa menolak. Betul, tapi kalau dia menganggap diri sebagai lembaga tata usaha negara, bisa saja dikatakan saya ikuti, karena itu tidaklah hal. Bisa. Tetapi putusan itu sendiri menghendaki untuk dipatuhi. Jadi ada konflik lagi sebenarnya. Ada potensi konflik kalau itu terjadi. Di satu sisi putusan pengadilan wajib karena dia bersifat erga omnes, mengikat dan serta-merta berlaku. Di sisi lain, lembaga TUN bisa mengatakan karena ini tidak prosedural, bukan orang yang berwenang, dan isi yang bermasalah, saya tidak usah patuhi. Bisa jadi. Bisa ya. Iya, akan berkembang isu baru nanti Pak. Baik Pak Bernard dengan Pak Rudi, saya nih ada yang WA saya ikut nimbrung Ya. di sini. Ingin melempar pertanyaan kepada kakak berdua. Ini dari Bung Leo Tanya di Jakarta. Adiknya Pak Bernard. Pertanyaannya untuk Pak Bernard. Apakah hasil sidang MK dapat menggugurkan keputusan MK tentang gugatan yang telah diputuskan? Terutama tentang gugatan yang diputuskan tentang cawapres berhubungan dengan Mas Gibran. Apabila nanti didapati hasil sidang MK, ternyata ketua MK melakukan kesalahan dalam memutus gugatan tentang syarat maju pilpres dan cawapres yang dipakai untuk kepentingan Gibran yang masih ada hubungan kerabat keluarga dengan ketua MK. Silakan. Nanti ada 2 pertanyaan ini. Ya. Jadi gini, Pak Leo. Tadi saya sudah terangkan antara putusan pengadilan dengan pedoman perilaku dan kode etik hakim itu berbeda ranahnya. Ya. Yang sekarang diadili adalah pedoman perilaku dan kode etik. Ya. Mengukur tindakan real dari ketua mahkamah. Ketika dia ikut mengadili kasus yang masih ada nuansa konflik kepentingan, ada hubungan keluarga, dan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim tersebut harus mundur. Ya. Putusan sendiri saya sudah katakan, putusan pengadilan akan tetap dikatakan benar, dianggap benar, sejauh belum ada putusan lain yang mengatakan berbeda. Jadi singkatnya, putusan pengadilan atau Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sekalipun Anwar Usman itu bersalah.
Tadi saya katakan, ini terjadi karena pembuat undang-undang Mahkamah Konstitusi saat itu menganggap bahwa hakim konstitusi itu setengah dewa, yang tidak mungkin salah. Sehingga tidak ada lagi Tidak ada organ di luar itu yang bisa menghakimi Ya, kembali tidak putusan MK. namanya pintu darurat. Pintu darurat ya. Mutlak. Kalau itu dikembalikan, misalkan dikembalikan lagi kepada DPR dan pemerintah gimana? Ke depan perlu ditinjau itu undang-undang itu. Tidak boleh. Ternyata mereka hanya manusia biasa yang tidak lebih baik dari kita. Ya, memang bahaya sekali. Bisa memunculkan 1000 macam kemungkinan. Ini seolah-olah, karena begini, hakim konstitusi dari negara Eropa itu adalah negarawan. Mungkin karena kata negarawan itu, lalu kita mengasosiasikan mereka adalah Orangnya super. setengah dewa, super, dan tidak mungkin buat kesalahan. Sehingga tidak disiapkan pintu darurat ketika terjadi hal yang sebaliknya. Ini yang saya katakan DPR sama pemerintah harus bertanggung jawab. Anda yang membuat undang-undang yang seolah-olah hakim itu adalah setengah dewa, bahkan malaikat. Ternyata mereka tidak. Orang-orang ini adalah manusia biasa yang tidak jauh berbeda dengan buktinya. Ketua Mahkamah Konstitusi pernah korupsi, ada juga anggota hakim konstitusi yang korupsi. Ternyata mereka setan juga, malaikat. Betul sekali pemberat ya. Nah, sebelum itu Pak Niki, saya ingin menerangkan supaya pemirsa juga ngerti. Duduk soal dari perkara ini adalah uji undang-undang. Ya. Tetapi yang diadili adalah frasa soal syarat usia dan syarat pengalaman. Tidak ada kaitan dengan pelanggaran konstitusi. Jadi fundamentum petendinya, jadi dalil dari pemohon sebenarnya adalah hanya menyangkut kalau bisa Ninjau kembali dari ke 35 ya. Oke. Ya. Kemudian kalau berpengalaman itu boleh. Ya. Tetapi ini di luar dari materi uji undang-undang. Kalau uji undang-undang dalam konteks Mahkamah Konstitusi adalah menguji pasal atau frasa dalam sebuah undang-undang yang kemungkinan bertentangan dengan konstitusi. Jadi ini ada semacam pengalihan putar itunya di bawah. Nggak ditarik gini. Begini Om Ber. Oke. Jadi ada pengalihan arah dari kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ke arah yang lain, yaitu kewenangan DPR dan pemerintah. Dipaksa untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Ini nakalnya pemohon sebenarnya, yang tidak ditangkap oleh Mahkamah Konstitusi, oleh hakim-hakim konstitusi. Jadi heran juga hakim-hakim yang dianggap negarawan tidak menangkap sinyal ini. Akhirnya mereka terjebak dalam masuk di dalam itu jebakan itu. Ya. Iya. Padahal kan itu sebetulnya kewenangannya siapa? Dia ajukan kemana? Apanya? Itu permohonan itu kan bukan diajukan ke DPR, dan pemerintah harusnya. Nah, itu dia. Karena title uji materi ini adalah uji undang-undang terhadap konstitusi. Ya. Tetapi materinya ada penambahan frasa. Itu yang ya. Baik, ini yang kedua. Mungkin Pak Rudi bisa ini menanggapi pertanyaan Bung Leo. Apakah ada konsekuensinya apabila didapati keputusan MK itu cacat hukum? Apakah ketua MK-nya harus mundur dari jabatannya? Karena menurut para pelapor yang terdiri daripada 16 guru besar tata negara itu ada kesalahan dan cacat hukum dalam pengambilan keputusannya. Ini gugatan 18 guru besar. Ya.
pedoman perilaku Dekat. hakim, Untuk ini. pedoman perilaku hakim yang dirumuskan sebagai pijakan kode etik para hakim itu sudah mengatur sanksi yang diberikan kepada setiap hakim apabila dia terbukti melakukan pelanggaran etik. Itu mulai dari sanksi ringan sampai dengan sanksi yang berat itu dipecat, begitu. Nah, itu sangat bergantung dari apa hasil MK. keputusan MK gitu. Nah, kembali beberapa hal yang mungkin menjadi persoalan kita itu adalah bagaimana misalnya putusan MK yang akan dilahirkan nanti atau dikeluarkan nanti itu ditangkap oleh publik sebagai sesuatu yang mungkin akan menimbulkan pertanyaan. Bagaimana status dari putusan yang telah diproduk oleh Mahkamah Konstitusi dan juga hubungan hukumnya dengan status pelanggaran etik, kan gitu. Yang tadi mungkin kembali lagi ketakutan saya dan juga kalau misalnya saja memang benar ya dalam sebuah pemahaman kita sebagai orang hukum, putusan pengadilan makanya namanya putusan itu beda dengan keputusan tun. Tapi tadi saya melihat dari sisi pemahaman kita yang mengacu pada prinsip penyelenggaraan negara, semua unsur kekuasaan ini kan tentu ada batasnya, tidak ada yang melampaui kewenangan. Tetapi dalam konteks penyelenggaraan fungsi-fungsi yudikatif itu kan sebenarnya persoalan apapun yang timbul itu harus ada akhirnya. Itu sudah harus ada akhirnya. Jadi mungkin dari sisi ini sehingga apapun keterbatasan manusia harus ada akhir persoalan. Nah, akan timbul persoalan itu apabila misalnya tadi orang-orang yang dikasih kewenangan menjalankan fungsi-fungsi institusi itu apakah dia itu betul-betul memiliki integritas yang baik atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya kita coba analogikan, kita mengharapkan bahwa putusan sebuah lembaga yang punya fungsi yudikasi itu melahirkan putusan yang adil, ibarat air bersih yang harus dinikmati oleh rakyat. Bagaimana mungkin kalau sumber air itu kotor, terus kita dipaksa untuk minum air kotor yang ada. Putusan itu dari sisi etis dan lain-lain tidak patut. Kita dipaksa terima hanya karena kewenangan ansih lembaga itu. Ini suatu hal yang bagi saya juga hal yang tidak adil gitu. Kalau ini terjadi, bahkan bisa jadi presiden, besok lusa bukan tidak mungkin misalnya. Seseorang yang sudah duduk di dalam lembaga yang punya kewenangan sebesar MK misalnya, lembaga super body saya katakan, dia diberikan kewenangan yang sangat besar, tapi dia mau jadi tumbal. Yang penting produk itu bisa mengakomodasi kepentingan subjektif dari orang-orang ini. Nah ini kalau misalnya dalam konteks oligarki, celakalah kita rakyat. Kan gitu. Katakan saja, saya tidak katakan bahwa mereka terima duit. Misalnya sekarang kepentingan si anak presiden, Gibran gitu. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi di kolong meja. Kita tidak tahu apa motifnya. Kita kan cuma menonton apa yang muncul di permukaan. Tapi bisa saja misalnya, sudahlah Anwar Usman dia bilang saya jadi tumbal saja. Yang penting bahwa Gibran harus jadi pemimpin. Kita dipaksa menerima suatu putusan yang hanya karena kewenangan lembaga itu. Terus usulannya Pak Rudi apa? Ya itu tadi kembali pada Pak Bernard. Harus diantisipasi. Artinya begini, dengan sebuah pemahaman tidak ada kekuasaan yang mutlak. Kita kawinkan dengan bahwa suatu persoalan yang ditimbul, apapun persoalan itu, yang dialami oleh masyarakat yang bersepakat hidup dalam satu kehidupan bersama dengan nilai tertentu, harus ada akhirnya, harus ada, tidak boleh ada putusan yang berkepanjangan. Setiap institusi harus punya semacam lembaga pengawas, baik internal maupun eksternal. KPK saja sampai dikasih kewenangan super body, dia dibentuk lagi lembaga pengawas. Kita belum tahu apa orang-orang lembaga pengawas ini punya integritas yang baik. Kalau itu yang sulitnya karena lembaga pengawas itu tidak bisa mengadili, tidak dapat mengadili, menganulir, tidak lagi. Iya. Ya itu. Pikir Pak Bernard bahwa yang namanya penilaian atas perilaku hakim tadi itu produknya adalah berbeda dengan produk daripada putusan suatu lembaga peradilan. Kita sepakat gitu. Makanya tadi saya mencoba membawa perspektif pikiran kita dari sisi kekuasaan itu ada batasnya. Mesti ada batasnya. Tapi aturan-aturan yang dibuat oleh para pembentuk undang-undang kan tidak bisa, belum menjangkau apa yang tadi dibilang oleh Pak Bernard. Ketika kita temukan bahwa
perilaku orang-orang ternyata tidak memiliki integritas, melahirkan produk yang kita harus tunduk pada produk itu. Kan gitu, itu tadi saya analogikan. Bagaimana mungkin kita dipaksa minum air kotor hanya karena kewenangan dia melahirkan air kotor, padahal dia tidak boleh mengeluarkan air kotor itu. Gitu. Ini kan sebuah hal yang menjadi semacam apa ya, yang menggalaukan kita. Kita kan dipaksa terima, padahal kita tahu persis bahwa dia sudah salah ini. Tapi putusannya, memang benar 9 orang. Tapi kalau fakta yang terungkap di permukaan adalah ketika musyawarah terjadi kan, 45. ada bahkan ada tiga apa namanya? Yang- tiga faksi ya dalam tanda kutip. Ya, Faksi pertama itu semua dissenting opinion menolak, Ya. kan gitu. 5 orang ini kan ada terbagi lagi dalam 2 faksi, Ya. atau concurring opini, dan yang satu itu menerima. Nah, dalam konteks tertentu kita bisa hitung. Ketika misalnya kita mau pisahkan 3-2 ini, apakah votingnya 3-2 dan 3 menang sehingga dia langsung mencaplok 2 pikiran dari ini untuk dinyatakan menerima. Ya. Dari segi coupling putusan pengadilan, produknya kan cuma menerima, menolak, atau NO. Ya. Kan gitu. Nah, yang concurring ini dianggap menerima. Tapi menerima terjadi perbedaan situ. Menerima seluruhnya dan menerima dengan ketentuan. Cuma gubernur dan yang lain. Ya. Nah, kalau misalnya karena 2 kelompok menerima, maka voting mungkin terjadi di kalangan mereka saja. 4 sudah tidak setuju. Tapi kalau misalnya 2 dalam konteks tertentu karena tidak sama pendapatnya, dia dikelompokkan kayak yang masuk ke 4, mesti jangan ditolak. Kan gitu. Itulah sisi-sisi daripada kewenangan daripada hakim dalam musyawarah itu. Kata kuncinya cuma menerima, menolak, atau tidak dapat NO. menerima. Cuma itu. Jadi kalau sudah menerima ya tinggal dihitung lagi yang menerima itu apa bedanya. Kan gitu. Nah, jadi pertanyaan kan, 3 menang kan? Apakah persoalan pikiran yang tadi, konsekuensi daripada pendapat yang 2 tadi itu bisa mengakomodir, atau kita setuju mengakomodir sama Gibran yang hanya wali kota? Itu menjadi pertanyaan. Beda jauh. Karena ini kan mengatur tentang Itu gubernur. yang kita bilang putusan sesungguhnya ketika dibuka di publik, kita bisa menilai putusan itu tidak bulat sesungguhnya. Kalau tidak bulat pasti menimbulkan debat. Ya, mungkin saya Ya. sebenarnya sistem di dan Pandel ketika pemeriksaan pendahuluan. Mestinya kalau hakim itu cerdas, loh ini bukan kewenangan saya, langsung ditolak aja. Iya, waktu ajukan. Iya, nggak usah masuk ke paripurna. Ini loh yang saya bilang, ada apa ini majelis? Oke, itu Panelnya. Itu yang akan seharusnya nanti menjadi perhatian daripada MK-MK. Nah, Pak Bernard, usulan Pak Bernard, dengan ini kan sudah menjadi kasus. Dengan kejadian ini, adanya keputusan dilahirkan dikandung oleh perut yang salah, sehingga melahirkan sesuatu yang salah, yang tidak bisa digugat lagi. Kalau Pak Bernard ada usulankah kepada pemerintah dan DPR, apa jalan keluarnya untuk MK ini? Amandemen Undang-Undang MK. Amandemen Undang-Undang MK. Sehingga putusan mereka tidak final. Tidak final. Dan binding. Harus ada lembaga banding. Bahkan kalau yang lebih tinggi mungkin dibuka aja, karena banding dan kasasi itu berwenang menilai putusan yang dilahirkan di tingkat pertama gitu. Jadi ini sebenarnya sama Pak Niki dengan KPK dulu. Seolah-olah KPK itu lembaga sempurna dan orang-orangnya adalah orang-orang suci. Sehingga tidak dibuka ruang untuk SP3. Padahal dalam prosedur penetapan tersangka ataupun prosedur penyitaan dan lain sebagainya, ternyata mereka keliru juga gitu. Tapi tidak boleh ada SP3. Sudah terlanjur penetapan tersangka, sudah terlanjur naik ke tingkat penyidikan, tidak bisa bunuh. Ya. Ini kan sama sebenarnya. Jadi pembuat undang-undang kita itu nggak tahu ya cara berpikir ya. Kok mutal-mutal aneh seperti itu? Untuk manusia yang tidak sempurna gitu. Jadi bagi saya ini koreksi bagi DPR dan Presiden.
dalam membuat undang-undang cobalah lebih teliti dan lebih wise gitu. Saya juga kira sepakat memang kan prinsip dasar kita hidup itu tidak ada manusia yang sempurna betul. Kekuasaan yang kita miliki juga dalam konteks ini karena manusia itu pada serakah, cenderung korup dan lain-lain. Dan itu juga sebuah teori yang kita sehingga apapun kekuasaan diberikan kepada setiap orang tetap harus ada pengawasan dan security ada. Jadi harus ada batas. Baik. Nah, kita sepakat bahwa makanya kenapa produk dari lembaga yudikatif itu disebut putusan bukan keputusan. Karena di lembaga pemutus dia adalah benteng terakhir untuk menyelesaikan setiap sengketa yang ada. Tapi kembali lagi pada proses tadi, sebesar-besarnya kewenangan yang diberikan kepada itu, ya, karena potensi manusianya itu korup, maka tetap harus ada mekanisme pengawasan, kan gitu, tetap harus ada. Dan ingat ada prinsip dasar ya, sesuatu putusan memang untuk supaya memperhatikan kesinambungan pemerintahan, itu tadi yang Pak Beran bilang gitu. Asas contrarius asas praduga sah, presumption estae causa, itu menyatakan bahwa setiap produk atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh pejabat pemerintah, pejabat turun, ya, itu harus dianggap sah sepanjang belum ada pembuktian sebaliknya. Nah, untuk membuktikan sebaliknya itu harus ada lembaga yang menilai, gitu. Dalam prinsip itu yang orang bilang check and balances, Ya. gitu. Sebesar-besarnya kewenangan diberikan kepada lembaga A, tetap harus ada proses check and balances. Keseimbangan itu harus ada. Nah, inilah yang saya bilang mungkin suatu tindakan kealpaan dari pembentuk undang-undang yang tidak mengantisipasi. Dan itu di mana-mana konsekuensi daripada negara-negara yang menganut prinsip menganut tradisi hukum Eropa kontinental, menganut pada hukum-hukum sivilis, ya civil law, itu selalu lebih terlambat daripada perkembangan masalah yang ada. Dan itu sudah memang bukan dipikirkan, dan itu memang sudah diakui. Beda dengan negara-negara yang menganut tradisi hukum Anglo-Saxon, gitu, karena ada tim juri yang akan menilai. Kalau kita kan tidak ada, kan gitu. Jadi diberikan kepada lembaga yang memang dalam konteks negara hukum Rechtsstaat itu ada lembaga-lembaga yang memang dibentuk untuk menilai setiap perbuatan hukum dari pejabat yang diberikan kewenangan, kan gitu. Nah, itulah saya bilang koreksi, semacam satu hal yang perlu kita pikirkan supaya jangan terjadi seperti ini, gitu. Saya adalah orang yang mencoba mendalami ilmu dalam bidang hukum tata negara, sehingga saya melihat gitu. Kalau misalnya pejabat di lembaga apapun lah gitu, ya, dia punya perbuatan itu kita harus punya semacam asumsi bahwa dia tidak mungkin buat itu sesempurna mungkin perbuatan dia. Dan karena itu tidak harus ada semacam saluran penilaian untuk menguji itu ditutup, tidak boleh ada, tetap harus ada. Nah, dalam konteks ini sebenarnya ya, kalau bagi saya, respon masyarakat itu adalah bentuk penilaian yang mungkin tidak terlembagakan. Ketika sebuah putusan itu meresahkan masyarakat, sebenarnya secara moral itu harus sudah dinyatakan bahwa ada yang salah terhadap putusan itu. Kan tinggal saja lihat reaksi masyarakat. Walaupun mungkin masyarakat menilai itu dari sudut suka tidak suka saja. Tapi perasaan masyarakat, apalagi misalnya di hadapan mata telanjang kita gitu. Putusan ini jelas-jelas gitu. Sudah diperuntukkan bagi Gibran. Itu yang saya bilang. Kewenangan MK boleh keluarkan putusan apa saja begitu. Untuk kepentingan secara umum daripada negara ini. Tapi kalau menerbitkan atau melahirkan sebuah putusan untuk kepentingan orang tertentu, saya kira ini sudah Keluar. dia menyimpang dari hakikat keberadaan dia. Nah, ini yang bagi saya. Bahwa ketika aturan yang sudah ditetapkan untuk kita harus menerima putusan walaupun dibuat oleh orang-orang yang kita anggap tidak punya integritas, yang mau tidak mau kita tunduk. Tapi ada hal yang paling penting saya bilang. Karena ada ruang juga bagi masyarakat untuk mau taat atau tidak. Itu yang tadi saya bilang. Sebuah putusan pengadilan, ya, bisa misalnya keputusan pemerintah, bisa saja dia dikeluarkan itu ketika dia bertentangan dengan tadi 3 ukuran itu. Memang ada kosonde atau prosedur benar atau tidak, sesuai isi atau tidak kan gitu. Kalau sudah dikeluarkan putusan seperti itu, ketika misalnya dia bermasalah atau tidak memenuhi itu, tidak sah,
Tidak usah demonstrasi. tidak sah, ya toh, bisa batal demi hukum, dan itu dimungkinkan. Batal demi hukum artinya bahwa dia dianggap tidak pernah ada. Tinggal sekarang bagaimana kehendak daripada orang yang diberikan kewenangan. Dia melihat ini. Apakah putusan yang dikeluarkan oleh MK, walaupun secara dari segi normatif telah menutup pintu untuk menilai itu, tetapi ketika misalnya dari ukuran-ukuran yang kita gunakan, dia mungkin ada yang salah, saya kira secara moral kita tidak tunduk, tidak apa-apa. Dan timbul pertanyaan kan gitu, pertanyaan seperti yang Pak Niki tanyain sejelas sebagian oleh Pak Ahmad. Apakah misalnya si eh, KPU itu dia harus tindak lanjut? Fakta sekarang kan KPU cuma mengeluarkan surat, toh, gitu. Nah, kalau dia cuma mengeluarkan surat, kalau kita ikut aturan normatif lagi, ini kembali pada undang-undang yang ada. Undang-undang mengharuskan putusan MK karena dilahirkan oleh suatu lembaga yang memang diberikan fungsi negatif legislator, putusannya bersifat final and binding, semua orang harus tunduk termasuk KPU. Tapi KPU harus punya prosedur untuk bisa melahirkan dasar hukum yang dijadikan pijakan tindakan dia ketika dia harus menerima pendaftaran daripada para calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, yang ada sekarang adalah dia menggunakan surat pemberitahuan, gitu. Nah, undang-undang mengatur setiap perubahan yang harus dilakukan bagi PKPU harus melakukan konsultasi dengan DPR. DPR terikat dengan dia punya agenda persidangan. Sekarang dalam masa reses. Itu Ya. dapat atau wajib? Itu sifatnya wajib. Wajib. Konsultasikan dengan DPR. Karena frasa yang ditambahkan itu mengandung norma baru yang membolehkan, kan gitu. Karena dari dari sisi aturan, Tidak boleh. muat materi yang pertama kan minimal 40. Tapi ketika dia membuka ruang itu dipandang sebagai norma baru. Dan karena norma baru kembali pada fungsi institusi dalam konteks paham konstitusionalisme tadi. Wewenang untuk membuat norma itu harus ada persetujuan rakyat, dan rakyat itu terrepresentasi di lembaga legislatif. Jadi ini akan menjadi hal baru tuh. Iya, Ya. Dan sangat serius juga. di KPU. Tapi dari sisi Karena KPU kan akan menilai persyaratan-persyaratan yang masuk. Sebelum diputuskan menjadi wapres, cawapres, dan capres. nah Itu. Nah di sini undang-undang ini masuk. Nanti undang-undang. Kedudukan produk dalam bentuk surat dalam Ya. teks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tata Uturan Peraturan Perundangan. Ini kan sifatnya regeling. Kalau regeling dia harus dibuat di dalam suatu keputusan pejabat betul, dan keputusan pejabat betul ada formatnya. Dari sisi format itu harus ada kostum, harus ada nomor, harus ada segala macam, harus ada konsiderans, harus ada dasar hukum, baru kita keluarkan. Ya. Kan itu hal-hal yang disepakati dan diatur dalam peraturan perundangan kita. Sekalipun misalnya itu merupakan putusan pengadilan, lembaga pemutus yang tadi menurut norma yang tertulis dan dibuat dalam undang-undang tertulis yang kita anut ini, itu mengatur seperti itu. Kita harus tunduk. Tapi diberikan kewenangan kepada institusi yang bersangkutan untuk menjabarkan dalam bentuk produk yang sifatnya regeling. Ketika produk regeling itu tidak sesuai dengan bentuk formalnya, menjadi persoalan administrasi negara. Ya, betul. Ini soal yang menjadi beban kita. Ini nanti KPU nanti Ya. minggu depan ini mereka akan rapatkan itu tentang keputusan daripada MK. Pak Bernard mau ngomong apa? Jadi nanti yang akan muncul potensi polemik baru yang cukup serius adalah soal tindakan KPU menggunakan surat dan tidak konsultasi dengan DPR. Itu akan menggugurkan seluruhnya. Ya, Karena itu perintah undang-undang yang tidak dijalankan. belum terjadi. Karena KPU belum. Itu baru nanti mereka rapatkan pada hari Senin ini. Sekaligus dengan membaca persyaratan pendapat. Dan kan gitu. Kan prinsipnya sebuah aturan tidak bisa berlaku surut, kan gitu Pak. Dalam konteks regeling di ranah eksekutif tidak boleh berlaku surut kecuali untuk hal tertentu. Nah, dalam konteks ini kan masa pendaftaran itu kan sampai dengan tanggal 25.
Selesai. Ketika pihak KPU menerima itu hanya berlandaskan pada Surat ya. putusan Putusan. pengadilan, kemudian dia MK. terjemahkan dalam bentuk produk dia itu dalam bentuk surat, ini kan tidak masuk dalam kategori formil daripada tindakan hukum pejabat pemerintah. Jadi tindakan yang Nah, ini kita bicara catat formil ya. Ini kan masuk dalam kategori praktik administrasi negara. Kalau tadi itu perbuatan hukum dalam ranah lembaga yudikatif sebagai lembaga pemutus yang bertugas mengakhiri sebuah sengketa, tetapi dalam pelaksanaannya harus dijabarkan dalam bentuk produk-produk administrasi negara. Gitu. Nah, dalam konteks pelaksanaan putusan pengadilan itu sesuai dengan aturan yang ada harus dilahirkan dalam bentuk produk-produk di ranah eksekutif itu. Kan gitu. Nah, di ranah itu untuk bisa diakui sebagai sebuah regeling yang menjadi dasar perbuatan hukum daripada aparat pelaksana, itu kan harus dalam nuansa undang-undang. Karena memang doktrin yang mengajarkan kita dari pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan, sebuah ketentuan yang nanti itu akan diberlakukan untuk mengatur perilaku masyarakat secara umum, itu harus dimuat dalam format yang namanya undang-undang. Nah, undang-undang itu dalam konteks negara demokrasi itu harus mendapat persetujuan rakyat. Kan begitu sudah. Teori bilang begitu. Nah, persetujuan rakyat inilah yang sebenarnya sampai sekarang secara formil belum ada. Nah, memang benar juga. Sebenarnya kalau ini dianggap urgen, kan itu mestinya sesegera mungkin DPR walaupun masa reses dia ambil kalau urgen. Penilaian urgen atau tidaknya ini kan tergantung dari siapa yang menilai. Itu yang saya bilang. Kalau mau dibilang bahwa produk ini tidak akan bermasalah, bijaknya itu jangan diputuskan di masa-masa ini dan kalau boleh sudahlah demi Indonesia ke depan dia berlaku untuk berikut. Kalau sekarang jadi soal, akhirnya orang langsung menilai seolah-olah motifnya. Tidak boleh kita melarang orang berasumsi pada motifnya. Tapi kalau dia akan berlaku 2009, saya kira tidak ada persoalan. Kita setuju kok seperti itu. Kan gitu. Cuma karena ini undang-undang cenderung dilahirkan terburu-buru, putusan lahir terburu-buru, kemudian keterburuan itu ketika produknya keluar dalam beberapa hari langsung ada orang yang berkepentingan ikut. Inilah jadi soal. Loh, Pak benar. Apakah keputusan yang dilahirkan oleh MK, ya putusan yang dilahirkan oleh MK itu tidak berlaku langsung untuk dilaksanakan, mesti kembali ke DPR lagi. Oh, jadi ini kan menyangkut persyaratan pendaftaran calon. Oh, nah, kalau itu it's okay. Kalau itu it's okay. Jadi KPU kan dia menerima dulu. Dia menerima dulu. Betul. Tetapi nanti kan ada peninjauan kepada persyaratan-persyaratan itu. Persis, Pak Diki. Nah, Jadi itu kan itu baru mereka mengoreksi. putusan MK itu erga omnes. Ya. Serta merta. Serta merta kan. Ya. Tetapi konsekuensi dari putusan itu untuk sebuah pemilu. Dan lembaga yang menjalankan pemilu ini adalah KPU akan mengeluarkan produk-produk. Di dalam konteks pekerjaan KPU untuk pendaftaran dan sebagainya, ada kewajiban kalau ada norma baru terhadap undang-undang yang sekarang, maka harus dikonsultasikan dulu dengan DPR. Jadi KPU-nya nanti keluar dalam bentuk per KPU. Iya, betul. Nah, tapi hasil konsultasi dengan DPR. Gitu. Apa gunanya dia mau konsultasi dengan DPR? Karena kan ini keputusan yang sudah final dan binding. Tidak bisa dirubah. Nah, undang-undang mengatur seperti itu. Ya, tapi tidak bisa dirubah. Bagaimana? Bukan. Undang-undang mengatur bahwa KPU wajib untuk mengkonsultasikan dengan DPR. Ya. Ini soalnya. Ketika itu tidak dilakukan, maka terjadi cacat prosedur. Cacat formil. Nah, itu jadi soal yang sangat besar lagi nanti itu, Pak Diki. Nah, gini Pak. Kita tadi saya bilang, kan ini produk daripada lembaga wilayah kekuasaan yudikatif yang tadi Pak Berat bilang. Ketika dia diputuskan, itu berlaku erga omnes, mengikat semua orang, Ya. walaupun yang mengajukan itu orang per orang, dengan mungkin ukuran-ukuran yang kita sebut legal standing. Tetapi ketika dia putusan, itu mengikat semua orang. Nah, ketika mengikat semua orang, ada tatanan prosedur sendiri dalam ranah tindakan administrasi pemerintahan. Ya, tahu kan ini? Ada tindakan sendiri. Kenapa begitu? Karena yang tadi, sudah ada pembagian kekuasaan. Kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di
lembaga legislasi. Walaupun putusan MK itu dia bersifat negatif legislasi, mengikat, ya, atau berlaku untuk umum. Tetapi dalam konteks asas contrarius actus namanya, kalau kita terjemahkan masuk dan keluar dari pintu yang sama. Artinya apa? Kalau norma undang-undang itu harus lahir dari lembaga yang punya wewenang, dibatalkan pula oleh lembaga yang punya wewenang. Nah, dalam konteks masalah kita ini adalah kembali asas praduga sah. Ketika undang-undang pemilu keluar, kita harus anggap sah sebelum ada pembuktian sebaliknya. Ketika dinilai oleh MK dengan melahirkan putusan 90, dia menilai bahwa muatan materi itu dianggap bertentangan dengan konstitusi, sehingga dia tambahkan sebuah frasa baru yang dapat dikategorikan sebagai norma baru karena dia membuka pintu, memberikan koma di situ dalam rumusan norma itu, pengecualian. Jadi kalau tidak 40 kecuali, kan begitu. Ya. Nah, ini dianggap sebagai norma baru. Dengan mengacu pada karena sudah dinilai tadi itu, nilai sebaliknya dia bertentangan, maka dengan asas contrarius actus dia harus lahir juga dimasukkan dalam norma undang-undang secara formil berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, dalam konteks praktek administrasi negara, tindakan itu tidak dilakukan serta-merta seperti bahas satu undang-undang baru. Karena ini cuma memasukkan penilaian daripada Mahkamah Konstitusi, maka jalur konsultasi inilah sebagai jembatan untuk menyatakan bahwa asas contrarius actus telah terpenuhi. Itu prinsip dasar. Gitu, konsultasi digunakan. Karena kalau misalnya dia harus bahas baru, misalnya merubah norma itu, kan dia harus ikut mekanisme di dewan. Kan begitu. Harus masuk prolegnas. Sehingga karena tadi ergo omnes tadi berlaku serta-merta, maka untuk bisa tunduk pada asas contrarius actus, masuk dan keluar itu yang sama. Teori juga bilang bahwa DPR adalah lembaga perwakilan, merupakan representasi rakyat untuk tugas mewakili rakyat dan membentuk undang-undang. Maka konsultasi itu merupakan hal yang wajib. Ya, berarti apa yang menjadi putusan MK itu nanti juga akan kembali ke DPR. Ya, dikonsultasikan kembali ke DPR. Tapi DPR tidak mempunyai kewenangan untuk berubah. Nah, ada kewenangan dia. Dia hanya mencap saja. Karena tadi Pak Rudi bilang masuk dan keluar pada pintu yang satu pintu saja, yaitu DPR. Ya, it's okay. Dan tidak ada gunanya juga. Kalau mau konsultasi juga tidak ada. Ya, ya. Itu masih gitu. Dan situ kewenangan begitu. Betul. Jadi dari sisi kewenangan yang tadi termasuk kewenangan MK yang menjadi lembaga body benteng terakhir untuk menangkap perbuatan hukum dalam lembaga bidang pemerintahan yang lain gitu. Tapi yang perlu dicatat itu adalah sekali lagi gitu. Ketika misalnya putusan MK dia masuk dalam ranah eksekutif ini ranah eksekutif, dia terikat dengan mekanisme yang juga diatur oleh undang-undang. Itu kan soal gitu. Jadi sifat darurat seperti ini, kan gitu. Kecuali presiden dia mengeluarkan Perpu. Tapi kembali lagi, karena tadi alasan DPR macam-macam masih reses dan lain-lain, Perpu bisa keluar. Tetapi Perpu keluar pun ada syaratnya. Itu kan semua ada standar-standarnya gitu. Berpacu dengan waktu. Nah, jadi karena berpacu dengan waktu itu tadi saya bilang, kalau dari segi momentum, misalnya putusan pengadilan, memang putusan pengadilan itu dia bisa saja dibilang berlaku saat ini juga, bisa juga misalnya diundangkan sekarang tapi pemberlakuannya ditunda. Macam KUHP, Undang-Undang Pemda dulu juga keluar pertama kan gitu, keluar dia 2 tahun masa semacam masa orientasi atau apa gitu ya. Sosialisasi dan orientasi. Ketika dia sudah menilai, dia menyatakan, kemudian dia memerintahkan untuk dimasukkan dalam lembaga negara. Kalau sudah masuk dalam lembaga negara itu kan dengar tidak dengar, fiksi hukum sudah berlaku. Tahu tidak tahu, dengar tidak tahu. Ya, oke. Terima kasih. Ini kita udah terbuka nih adanya Pak Bernard dengan Pak Rudianto Torbesi.
Jadi saya berkesimpulan bahwa keputusan MK, putusan MK itu sudah final dan mengikat. Yang kedua, keputusan daripada MK dia tidak dapat berubah lagi. Dia hanya menilai tentang etis daripada oknum hakim. Hal yang ketiga, bahwa penilaian benar tidaknya daripada putusan MK itu dikembalikan lagi kepada rakyat. Silakan rakyat yang menilai. Karena dengan putusan MK tersebut maka ada yang diuntungkan di sini. Kembali kepada rakyat. Rakyat yang akan menilai dalam pemilihan umum nanti tahun 2024. Hal yang keempat, KPU dia tetap harus berkonsultasi dengan DPR tentang putusan MK ini dalam rangka tercatat dalam undang-undang KPU nanti pemilihan umum. Kemudian hal kelima dari usulan Pak Bernard bahwa dengan terjadinya putusan MK nomor 90 ini menyebabkan tidak dapat diganggu gugat lagi, maka perlu adanya ini peninjauan kembali tentang amandemen undang-undang daripada MK ini. Sehingga dengan demikian apakah nanti ada badan lain yang akan menjadi penilai atau pengawas. Baik, terima kasih Pak Rudianto Tonobesi SHMH, Pak Dr. Bernard Tanya. Selamat malam, terima kasih sudah datang ke Teratai Podcast untuk kita berbincang-bincang tentang hukum. Akhirnya sampai ketemu kembali. Salam untuk keluarga, Tuhan memberkati. Selamat. Baru di